Semangat pagi, Pak Yusuf dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan studi kasus kami yang berjudul Perilaku Kinetik Kristalisasi Kalium Bikarbonat dalam proses penyerapan karbon dioksida berbasis karbonat. Berikut adalah anggota dari kelompok 9 yang menyusun studi kasus. Dan juga topik outline yang akan kami sampaikan pada presentasi kali ini. Untuk pendahuluan, emisi gas karbon dioksida hasil pembakaran bahan bakar fosil merupakan salah satu faktor utama penyebab pemanasan global. Oleh karena itu, dilakukan proses kristalisasi pada penangkapan karbon bebas di udara. Pada studi kasus ini, dianalisis kinetika kristalisasi kalium bikarbonat dalam proses penyerapan CO2 berbasis karbonat yang berguna untuk mengatasi limbah karbon dioksida yang mengudara bebas di udara akibat produksi energi berbahan bakar fosil. Selanjutnya masuk ke teori dasar. Yang pertama ada kristalisasi. Kristalisasi merupakan suatu proses pemurnian yang memiliki hasil akhir berupa pembentukan partikel padatan di dalam fasa homogen. Kemudian yang kedua ada nukleasi, yang mana nukleasi merupakan proses pemisahan partikel padat dan cair dengan terbentuknya kristal melalui proses nukleasi primer dan sekunder. Kemudian pertumbuhan kristal, yang mana pertumbuhan kristal ini umumnya didominasi oleh perpindahan massa dan merupakan fungsi dari lewat jenuh. Next. Selanjutnya ada continuous mix suspension mix product removal crystallizer, yaitu sebuah unit crystallizer yang bekerja dengan adanya pengadukan sempurna. Lalu ada karbon dioksida, yaitu senyawa yang terdiri dari dua atom oksigen yang terikat secara kovalen dengan atom karbon. Dan yang terakhir ada kalium bikarbonat, yaitu senyawa yang terdiri dari kation berupa kalium dan anion berupa bikarbonat. Next. Baik, selanjutnya untuk metodologi, pada studi kasus ini dilakukan variasi waktu tinggal rata-rata sebesar 893, 1772, dan 2716 detik dengan suhu kristalisasi 55 derajat. Larutan umpan akan dilakukan pemanasan dalam penanas air termostat. Dan pompa peristaltik secara terus-menerus menarik larutan umpan ke dalam CSTR dan tabung menghubungkan pompa umpan ke reaktor. Pompa peristaltik lain akan digunakan terus-menerus untuk mengekstrak suspensi produk. Pengoperasian sistem termasuk kontrol suhu, reaktor, dan kecepatan agitasi, serta pencatatan data dilakukan oleh komputer. Next. Parameter perhitungannya itu terdiri dari 3, yaitu laju nukleasi, laju pertumbuhan kristal, dan ukuran kristal dengan persamaan yang dapat digunakan seperti pada asal India. Next. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan yang terdiri dari laju pertumbuhan kristal, laju nukleasi, dan juga ukuran kristal. Next. Yang pertama adalah laju pertumbuhan kristal. Berdasarkan grafik yang terdapat pada salin dia, terdapat grafik pengaruh waktu tinggal terhadap laju pertumbuhan kristal. Waktu tinggal sendiri adalah waktu yang menunjukkan ketika tahap nukleasi primer dapat terlihat. Faktor yang dapat mempengaruhi laju pertumbuhan kristal adalah adanya supersaturasi pembentukan kristal. Berdasarkan grafik pada salin dia, semakin lama waktu tinggal, maka nilai laju pertumbuhan kristal akan semakin menurun. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan supersaturasi akan memperlambat proses nukleasi primer sehingga pembentukan nuklei juga akan terhambat. Lalu bertambahnya jumlah kristal yang tertinggal di dalam crystallizer dan juga terbentuknya nuklei yang berperan sebagai zat pengotor. Next. Untuk laju nukleasi, faktor yang mempengaruhi laju nukleasi yaitu laju pertumbuhan rata-rata bahan pada supersaturasi dan kristalisasi, serta adanya kecepatan agitasi dari reaktor yang digunakan sehingga menyebabkan semakin besar nilai laju reaksi yang diperoleh. Pada grafik di gambar 2 tersebut juga, gambar 3, yaitu menunjukkan semakin lama waktu tinggal, maka nilai laju reaksi dari kristal kalium karbonat akan semakin menurun. Hal ini terjadi karena semakin lama substrat atau konsentrasi dari kristal yang semakin sedikit. Next. Kemudian untuk ukuran kristal, di sini digambarkan pada gambar 4, pengaruh waktu terhadap ukuran kristal. Semakin lama waktu tinggal rata-rata, maka ukuran kristal pun semakin membesar. Selain itu, faktor yang mempengaruhi ukuran kristal adalah suhu kristalisasi, kecepatan agitasi, konsentrasi, dan komposisi feed. Kemudian menurut Mursalin et al., secara umum, semakin lama waktu tinggal, maka besar ukuran kristal kalium karbonat akan semakin menurun. Namun pada studi kasus ini, kristalisasi kalium karbonat memiliki laju kinetika yang sangat tinggi dan mendekati kesetimbangan, sehingga bersifat bebas terhadap waktu tinggal. Maka dari itu, semakin lama waktu tinggal, maka ukuran kristal pun ikut meningkat.
Pada akhirnya, berdasarkan hasil studi kasus, didapatkan bahwa kristalisasi dengan kalium karbonat efektif untuk memisahkan gas CO2 di udara. Kemudian kesimpulan yang bisa disimpulkan, yang pertama adalah laju pertumbuhan kristal secara berturut-turut sebesar 9,410, 4,742, dan 3,94 meter per second. Kemudian untuk laju nukleasi secara berturut-turut sebesar 3,145, 1,586, dan 1,34 per second meter kubik. Kemudian untuk ukuran kristal dihasilkan secara berturut-turut sebesar 284,69, 1120,97, dan 2633,47 mikrometer. Next. Kemudian ini merupakan referensi acuan yang kami gunakan untuk studi kasus kali ini. Next. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhir kata, semangat pagi.